Bukan tuh, kelihatan ya. Coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai bisnis AI dan otomasi AI. Perkenalkan, nama saya Dinda Katika Putri. Perkenalkan, nama saya Putri Darusati. Nama saya Muhammad Abdul Aziz. Baik, untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Pengertian artificial intelligence atau AI adalah kecerdasan yang ditentukan oleh suatu entitas ilmiah. Kecerdasan dibuat dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang bisa dilakukan dan dikerjakan oleh manusia. Contohnya, 1. Kemampuan dalam menjawab diagnosa dan pertanyaan dari pelanggan. 2. Perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian. 3. Pengenalan suara, tulisan tangan, dan wajah. Selanjutnya, analisis tren penerapan AI pada WhatsApp bisnis. Pada era ini, AI seringkali digunakan untuk menambah keefektifan dalam otomatisasi layanan pelanggan. Beberapa platform digital yang saat ini menggunakan AI antara lain Shopee, TikTok Shop, dan WhatsApp bisnis. Fungsi AI yang digunakan ketiganya hampir sama. Salah satu kesamaan penggunaan fiturnya ialah chatbot, dan di mana fitur ini belajar untuk memahami dan merespon pertanyaan dan perintah pengguna sesuai dengan input data yang dimasukkan. Adapun platform seperti WhatsApp bisnis sendiri menerapkan fitur ini sebab peluangnya terhadap bisnis digital cukup efektif dikarenakan 1. Dapat menghemat waktu dalam pelayanan, dengan begitu dapat menghindari pelanggan atau customer yang kecewa apabila pesanannya dibalas dengan cepat. 2. Mencegah kelalaian pekerja, dan yang menjawab secara otomatis tadi akan meminimalisir pesan yang tidak terbaca atau tenggelam. Selain itu, terdapat fitur-fitur yang melengkapi chatbot antara lain 1. CRM, 2. NLP, dan 3. machine learning. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Rara. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tren penggunaan fitur AI di dunia digital. Banyak sekali seperti yang sudah disebutkan oleh teman saya tadi ya, bahwa fitur AI ini digunakan dalam berbagai platform. Namun yang saat ini kami bahas ialah fitur AI yang dimasukkan dalam WhatsApp bisnis. Ini adalah 2 contoh dari penerapan AI yang berupa chatbot itu tadi. Yang pertama adalah respon cepat dan sambutan chatbot selama 24 jam terhadap pelanggan store gadget. Bisa dilihat bahwa di situ ketika kita mengirimkan sebuah pesan, baik itu pertanyaan atau sekedar ingin menanyakan produk, kita langsung disambut oleh chatbot otomatis yang berupa informasi-informasi seperti berikut. Jadi nanti kita tinggal menyebutkan angkanya saja untuk kita mengetahui mau tanya tentang apa. Nah, yang kedua itu dipakai oleh Bina Penta dan PKK Kemenaker, di mana dalam melakukan surveinya itu lebih efisien lagi dikarenakan secara otomatis ya ini fiturnya surveinya, jadi kita tinggal menuliskan saja berdasarkan angkanya. Selanjutnya mengenai manfaat chatbot WhatsApp bisnis dalam bisnis. Yang pertama, pastinya meningkatkan efisiensi karena cepat dan tepat itu tadi ya. Sebab membantu pelanggan 24/7 dan merespon secara instan, juga memberikan solusi yang cepat apabila pekerja suatu bisnis yang memakai WhatsApp bisnis tersebut tidak sempat untuk mengecek WA dari para pelanggan. Jadi chatbot ini membantu untuk meningkatkan efisiensinya. Nah, yang kedua itu kepuasan pelanggan yang tinggi. Pelanggan akan merasa dihormati karena respon yang sangat cepat, sekalipun itu dalam bentuk chatbot AI ya. Dan yang ketiga itu ada automatisasi tugas rutin, di mana chatbot dapat mengotomatiskan
mungkin seperti konfirmasi pesanan itu tadi ya, karena sudah diatur dari awal, lalu mengirimkan tautan atau informasi produk itu secara langsung kepada pelanggan yang sudah tersimpan nomornya ya. Dan yang keempat, jangkauan yang lebih luas, di mana chatbot dapat memungkinkan pengguna untuk memperluas basis pelanggan dan meningkatkan kesadaran mereka. Dan yang terakhir mengenai analisis data, di mana chatbot ini fungsinya bisa juga untuk mengumpulkan dan menganalisis data interaksi pelanggan. Baik, untuk selanjutnya yaitu chatbot itu juga ada tantangannya itu sendiri ya. Tantangan chatbot pada WhatsApp bisnis itu yang pertama, pasti dalam semua penerapan itu ada masalah biaya, efektivitas biaya. Dan yang kedua itu ada kekhawatiran tentang kualitas layanan, dan yang ketiga sensitivitas budaya, di mana pasti walaupun chatbot itu merespon dengan instan dan otomatis, tapi tetap saja itu kayak sudah diatur secara umum ya, jadi tidak menyeluruh jawabannya. Kali kan pelanggan itu menginginkan jawaban yang tepat sasaran, karena kalau misalkan kita berinteraksi dengan sistem berbeda dengan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan yang terakhir yaitu mengenai privasi pelanggan, di mana tantangannya yaitu bagaimanapun suatu sistem yang berbasis teknologi pastinya tetap rawan mengalami sistem hacking dan kejahatan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Adis. Selanjutnya yaitu solusi menghadapi tantangan penggunaan chatbot pada WhatsApp bisnis. Adapun solusi untuk menghadapi beberapa tantangan untuk menerapkan AI dalam hal pelayanan di WhatsApp bisnis seperti yang tadi, itu yang satu pasti tantangan anggaran. Ya, tantangan anggaran sudah pasti ya, penggunaan chatbot teknologi AI itu pasti akan menyerap anggaran yang besar, bukan anggaran yang kecil ya. Terus yang kedua, tantangan budaya dan kualitas pelayanan. Chatbot sudah otomatis terprogram menggunakan NLP. Selain itu juga menggunakan algoritma pembelajaran mesin, di mana cara kerja dengan mempelajari pola interaksi pelanggan di percakapan sebelumnya dan memberikan respon yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu tantangan privasi, ini yang paling besar ya. Suatu bisnis yang dibuka di WhatsApp bisnis harus memastikan terlebih dahulu bahwa mereka mematuhi peraturan seperti GDPR dan terbuka tentang bagaimana mereka menggunakan data. Jadi semakin sering tantangan privasi ini adalah yang menjadi PR kita saat ini. Terus yang selanjutnya adalah strategi apa untuk memaksimalkan penerapan AI pada WhatsApp bisnis. Nomor satu adalah integrasi dan pelatihan. Dengan memastikan bahwa sistem chatbot bekerja dengan baik dan selaras dengan platform, melatih pekerja suatu bisnis yang memanfaatkan AI di WhatsApp bisnis untuk lebih terbuka terhadap penggunaan teknologinya. Nomor dua, peningkatan berkelanjutan. Dan nomor tiga yaitu sentuhan manusia. Dari ini semua tadi yang kita paparkan adalah kita dapat simpulkan dalam era digitalisasi komunikasi bisnis, chatbot WhatsApp bisnis menjadi solusi utama untuk meningkatkan efisiensi, kepuasan pelanggan, dan jangkauan bisnis. Mengotomatiskan pemasaran WhatsApp dengan AI dan chatbot juga efektif untuk keterlibatan pelanggan. Integrasi AI memberikan interaksi real time yang sesuai dengan harapan pelanggan. Masa depan pemasaran WhatsApp bisnis tergantung pada memanfaatkan AI untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan konversi, dan membangun hubungan yang langgeng. Bisnis yang memanfaatkan pemasaran ini akan memimpin dalam pengalaman pelanggan yang luar biasa. Terus apa yang bisa kita sarankan kepada dari hasil pemaparan ini ya? Nomor satu, bisnis yang memanfaatkan teknologi AI, terutama chatbots, berkembang sangat pesat. Penting bagi kita untuk lebih adaptif terhadap perubahan ini guna menunjang bisnis yang kita kembangkan. Nomor dua, persaingan bisnis saat ini sangat ketat ya, kita tahu sendiri, sehingga penting bagi kita untuk selalu memanfaatkan teknologi guna merencanakan inovasi untuk pengembangan bisnis dan juga guna membaca peluang yang sedang dan atau yang akan terjadi. Dan yang terakhir yaitu bisnis yang dapat bertahan adalah bisnis yang adaptif terhadap perubahan, baik itu teknologi maupun AI. Kita dapat belajar dari Nokia, BlackBerry, Kodak, dan lain-lain, membuktikan bahwa dunia bisnis itu dinamis. Ya.
Dan siapa yang adaptif terhadap perubahan, maka mereka lah yang mampu bertahan. Ya, dari kelompok kami, mungkin ada yang didiskusikan. Ya teman-teman, ada yang di-sharingkan? Silakan. Gak ada. Ya, begini teman-teman ya, saya berharap teman-teman juga mengumpulkan pertanyaan lah ya. Pertama itu, kedua yang di depan saya memang punya catatan ya, untuk teman-teman itu bisa sharing bareng ya, karena memang AI ini kan baru menarik ya, bahkan ini sedang apa istilahnya in-nya ya. Yang pertama, pertanyaan dari saya, kalau mau ditulis silahkan di papan ya. Coba saya jelaskan mengenai tren perkembangan bisnis terkait dengan AI ya, beberapa tahun terakhir ini, karena memang hampir semua bisnis itu sekarang mengenal AI ya. Yang kedua, bagaimana cara bisnis ya UMKM ini supaya bisa memanfaatkan AI. Selanjutnya yang ketiga, apa perbedaan antara perusahaan AI yang berbasis produk dan layanan. Tiga pertanyaan ini saya berharap teman-teman yang di depan ini bisa memberi penjelasan ya. Syukur-syukur ada tambahan pertanyaan dari teman-teman yang lain. Untuk sementara 3 saja dari saya ya. Yang nomor 1 tadi, tren perkembangan bisnis yang terkait dengan AI, Pak ya? Ya. Satu. Gading tidak ya yang di ya. Fitri Dea ini. Ini ya. Kembar. Sama Muhammad Abdul Aziz. Terus satunya
Permisi Pak, teman-teman izin menjawab pertanyaan Bapak yang nomor 2 tadi Ya, mengenai bagaimana cara bisnis UMKM supaya bisa memanfaatkan AI. oke. Menurut kelompok kami, kalau cara memanfaatkannya itu yang pasti yang pertama harus diajari dan dipelajari itu pasti sistem AI-nya dan bagaimana individu atau personal di UMKM-nya ini bisa mengerti cara kerjanya AI tersebut. Nah, yang paling penting pastinya pelatihan seperti yang sudah disebutkan di PowerPoint tadi ya Pak. Kalau untuk pelatihan dan cara mengetahui bagaimana memanfaatkan AI itu sekarang zaman sekarang di sosial media itu sangat amat banyak info ya Pak ya. Baik itu TikTok, YouTube itu sangat amat banyak tutorial-tutorialnya dari influencer dan dari ahli-ahlinya itu banyak yang memberikan informasi. Seperti halnya misalkan untuk layanan pelanggan kan tadi bisa menggunakan chatbot, bagaimana cara kerjanya pun di Google pun ada tutorialnya ya Pak. Nah, yang kedua itu pasti identifikasi kebutuhan mereka. UMKM-nya itu bergerak di bidang apa dan memerlukan AI apa saja. Maksudnya memerlukan fitur AI untuk apa saja. Misalkan mereka lebih ke layanan kayak bisnis laundry. Karena bisnis laundry itu UMKM-nya kalau untuk yang mana lebih kecil kan pekerjanya itu tidak terlalu banyak ya Pak. Dan zaman sekarang pun itu kalau bekerja di tempat-tempat seperti itu pun banyak yang job desk-nya itu campur. Nah, tidak efektif untuk selalu membalas pesanan atau chat dari pelanggan. Nah, maka dari itu, kalau menurut saya itu lebih pentingnya fitur AI mengenai chatbots. Jadi selain untuk lebih efektif juga untuk meminimalisir tenggelamnya chat tadi. Jadi pelanggan itu merasa lebih cepat ditanggapi dan itu tadi Pak supaya pesanan juga langsung bisa terekam. Dan yang kedua misalkan memerlukan untuk analisis data. AI kan sekarang bukan hanya di platform-platform saja seperti chatbot tadi ya, tapi banyak juga di web-web. Nah, kalau untuk analisis data mungkin bisa digunakan melalui Google Analytics. Jadi misalkan kita pun nggak bisa pakai Excel secara manual atau gimana, jadi kita bisa memasukkan data-datanya melalui Google Analytics tersebut. Jadi AI-nya nanti akan secara otomatis merangkumkan analisis data tersebut secara otomatis. Menambahkan Pak ya, untuk bagaimana cara bisnis UMKM bisa memanfaatkan AI. Itu contoh paling mudah dan paling gampang adalah memanfaatkan aplikasi MyKasir. Itu di Google Play pasti ada. Jadi yang sebelumnya UMKM harus totalan tiap saat, tiap hari, kenapa nggak kita pakai MyKasir aja? Ya, ada yang gratis, ada yang berbayar, itu satu. Yang kedua, untuk UMKM pembeli tadi juga memanfaatkan AI itu juga bisa kita membeli mesin cucinya yang memakai AI. Sekarang bisa banyak sih, karena ada yang LG itu juga pakai AI. Jadi dia itu kapan waktunya nyuci, kapan waktunya itu sudah otomatis semua. Jadi pakai handphone pun sudah bisa. Jadi kamu pilih mau mencuci apa itu sudah ada pilihan handphone, tinggal tap pakai NFC itu sudah jalan. Tuh, tambah dari saya. Mungkin ada tambahan? Ya. Ada tambahan diskusi mungkin dari teman-teman. Gimana? Pertanyaan lainnya? Permisi ya Pak ya, apa perbedaan antara perusahaan AI yang berbasis produk dan layanan, perusahaan AI yang berbasis produk,
perusahaan AI berbasis produk fokus pada pengembangan produk AI yang dapat dijual kepada pelanggan. Selanjutnya, perusahaan AI yang berbasis produk menyediakan produk yang siap pakai seperti perangkat lunak, aplikasi, dan platform. Contohnya seperti Google, Microsoft yang menyediakan produk AI seperti Azure Machine Learning. Perusahaan AI berbasis layanan berfokus pada pengembangan layanan AI yang dapat membantu pelanggan dalam menyelesaikan masalah bisnis dan juga menyediakan layanan AI yang disediakan dengan kebutuhan pelanggan seperti konsultasi, pengembangan model AI, dan integrasi dengan sistem yang ada. Contoh perusahaannya seperti Deloitte, IPB yang menyediakan layanan AI seperti konsultasi, pengembangan model AI, dan integrasi dengan sistem yang ada. Kalau trennya bagaimana? Untuk tren perkembangan yang nomor satu ya. Iya. Untuk tren perkembangan bisnis yang terkait dengan AI, satu yaitu digitalisasi. Untuk saat ini di perusahaan sudah banyak orang-orang yang terpinggirkan gara-gara AI. Paling gampang adalah administrasi. Jadi sekarang rata-rata di perusahaan UMKM itu jobdesk administrasi sudah hampir minggir oleh AI. Itu trennya. Jadi semuanya mungkin kasir, administrasi, dan hal-hal yang bersifat support itu biasanya sekarang mulai minggir. Paling gampang adalah administrasi. Jadi semuanya sudah berlomba-lomba memanfaatkan AI. Ya, anak data-data analisis itu pasti akan menggunakan AI untuk saat ini. Untuk menjawab pertanyaan dari pelanggan juga sudah pakai chatbot. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang tanyakan? Teman-teman ada respon? Nggak ada? Nggak ada kok, Kak Wani, siapa sungkan? Pertanyaan enggak? Ya, oke. Jadi Pak siapa? Karim. Pak Karim. Ya. Sekarang memang tren yang terkait AI. AI. Mungkin kalau yang tadi dijelaskan untuk manfaat atau apa, saya tanyakan ada nggak kelemahan-kelemahan kalau kita menggunakan itu? Pasti ada. Ketika jaringan internet down, itu pasti Mungkin solusi kalau jaringan internet kita harus punya backup, punya server yang besar. Itu pasti perusahaan pasti harus ada server yang kuat untuk backup. Karena kalau kita terlalu mengandalkan jaringan internet di tempat kita, itu ketika ada problem kita pasti akan bingung. Karena ketika AI itu internetnya putus, itu sudah hilang guys. kita mungkinkan terkait manual. Ya, Karena kalau apa itu listrik padam atau apa, jadi aktivitas mungkin dalam satu hari ini mungkin tidak ada kegiatan. jadi kalau manual tadi itu adalah plan B-nya ya. Pertama ketika kita di backup, kita ada backup server, maka kita akan berpindah ke manual. Seperti itu. Jadi backup dulu, baru kita pindah ke manual. Karena ketika kita benar-benar menggunakan AI, jaringan putus, jaringan internet putus, PLN-nya padam, itu kan data hilang semua. Ya, Masih ada kelemahan-kelemahan. masih ada. Tapi untuk saat ini itu selain server kita juga bisa pakai cloud. Ya. OneDrive, Google Drive itu bisa kita manfaatkan. Ini ada teman? Ada tambahan? Ya, Rek? Ya, benarnya kita sharing aja ya. Yang dimaksud kelemahan mungkin ya dari Pak Karim itu yang dijelaskan adalah mengenai perangkat lunak gitu loh. Artinya kan secara konteks pemanfaatan AI sendiri kan macam-macam gitu ya. Memang
Tidak semua perangkat yang diciptakan manusia itu tidak ada kelemahan, tidak mungkin. Pasti ada kelemahan, termasuk AI. Salah satu yang paling jelas kelemahan terlihat itu adalah bagaimana AI itu masih belum bisa membaca ya konteks konteks bahasa yang tidak umum, masih belum bisa membaca. Artinya kan perintah yang kita berikan kepada AI ketika itu tidak memakai bahasa baku, maka AI tidak akan mampu untuk menjelaskan itu. Itu salah satu kelemahan. Tetapi hal itu terus dilengkapi oleh AI dengan cara apa? Semakin banyak mengadopsi atau semakin banyak membuat catatan-catatan bahasa lokal ya, yang dimiliki oleh seluruh suku yang ada di dunia, termasuk Indonesia, Jawa, Madura, Kalimantan, Dayak dan lain-lain. Itu semakin hasanah kayanya gitu loh. Ya, tak pikir itu tambahan dari saya ya, mengapa AI itu tetap ada kelemahan. Tidak mungkin satu ciptaan manusia itu sempurna 100%, tidak mungkin. Ya. Tak pikir itu ya dari saya. Mungkin teman-teman ada tambahan lain. Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, mohon aplausnya dong kepada yang Kita dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.